Karena itu identifikasi. Jadi di surga neraka itu definisinya Allah itu yaumatab yaddu wujuh, di hari ada wajah-wajah bersinar, watas waddu wujuh, ada wajah-wajah yang gelap. Itu yang menjadi alasan Allah mana yang perlu masuk surga, mana yang perlu masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Sahbihi wa sallam asma'in. Gini yang pertama jenengan harus matur nuwun sama Dr. Bunyai Aina. Berkatnya beliau punya watak memaksakan itu akhirnya. Terus kalau cerita sedikit tentang beliau cerita wudhu. Wudhu itu begini. Nanti di akhirat itu malaikat itu tidak secanggih Allah. Malaikat itu ora pinter-pinter banget. Tentu pinter Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti itu kata Nabi, sabda Nabi itu kalau orang wudhunya sempurna, basuh wajah sempurna, tangan, kepala sempurna, itu nanti sinarnya itu terang benderang. Sehingga identifikasi kalau ini ashabil yamin, kanan ya kanan, kalau kiri ya kiri. Jadi yang gelap gulita itu kiri, yang terang benderang itu kanan. Kalau wudhu jenengan nggak bener itu jenisnya yang kelap-kelip. Nah ini bisa kegaruk kemana-mana. Karena mau dikanankan sinarnya nggak cukup, mau dikirikan nyatanya ada sinar. Yaitu terus kata Allah ini yang jenis ini menjadi ashabul a'raf karena pas digaruk sama malaikat identitasnya tidak jelas. Maka kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin. Umatku nanti dipanggil Allah itu dalam keadaan wajahnya bersinar, tangan kakinya bersinar. Terus Nabi ngendikan min asaril wudhu. Semua itu efek dari wudhu. Kalau wudhunya sempurna, sinarnya itu sempurna. Nah, maka tadi Neng Aina cerita panjang lebar tentang wudhu. Jadi begini ya, wudhu itu meskipun sah dalam madhab Syafi'i ya. Dalam madhab Syafi'i itu kalau ngusap kepala itu sedikit pun itu sah. Tapi kalau dalam madhab Hanafi itu minimal itu sak bon-bonan, seperempat caranya. Ini itu apa kalau orang Jawa? Bon-bonan. Tapi yang musalsal, tapi bukan syarat sah ya, ini ideal ya. Yang musalsal sampai Rasulullah itu terutama bagi cowok kayak Gus Sofa ini begini. Nabi memasukkan coba pegang ini. Ini enggak ini dipegangin mic-nya. Ya Nabi memasukkan ini dua jempol ke sini, terus ini ditemukan di sini, terus begini. Musalsal. Musalsal ya. Ini begini, terus ini ditempokkan gini, terus begini sampai sebelah. Sehingga semua kepala kita ini kena asaril wudhu, kena wudhu. Karena di antara identifikasi orang baik, ya itu ada istilah yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Nanti di akhirat itu para malaikat tuh melihat ini wajahnya bersinar apa enggak. Sekali bersinar langsung dikategorikan partai kanan. Kalau yang tidak bersinar partai apa? Kiri. Berarti partai terlarang. Terus kemudian disekat. Faduriba bainahum bisuril lahu bab, disekat. Nah sekat ini nanti yang menjadi pagar Iqbal ya, menjadi apa? Pagar. Yang temangsang karena kelip-kelip itu disebut ashabil a'raf. Ashabil a'raf itu orang kalau dimasukkan surga kuotanya nggak cukup, dimasukkan neraka pernah ke majelisnya Ning Aina kan nggak pantas. Kalau diumumkan gini kan nggak pas. Para ibu-ibu yang ikut ngaji Ning Aina di Arisalah silahkan masuk neraka kan nggak pas ya. Makanya penting, bikin paradok itu penting supaya kita tidak sah masuk apa? Neraka. Makanya ada pengarang Burdah itu terkenal sekali. Pernah dengar tuh kitab apa? Burdah. Itu yang ngarang namanya Muhammad bin Said Al-Busiri. Namanya itu Muhammad. Benar-benar Muhammad namanya. Beliau dalam doanya itu lucu, ya Allah, nama saya ini Muhammad. Sehingga kalau nanti engkau manggil, wahai Muhammad masuklah ke neraka, itu paradok. Engkau adalah zat yang nggak pantas bersikap apa? Paradok.
Wahai Muhammad, masuklah ke. Itu paradok apa pas? Paradok. Makanya terus disunatkan punya nama yang baik supaya nanti misalnya. Nah sehingga kalau nama kita kadung misalnya nama biasa atau nama Jawa nggak apa-apa. Tapi nanti punya nama baru ikut majelis apa? Taklim atau majelis ar-risalah. Jadi wudhu itu penting sekali. Karena itu identifikasi. Jadi di surga neraka itu definisinya Allah itu yaumatab yaddu wujuh, di hari ada wajah-wajah bersinar, watas waddu wujuh, ada wajah-wajah yang gelap. Itu yang menjadi alasan Allah mana yang perlu masuk surga, mana yang perlu masuk neraka. Nah tentang tauhid supaya sampai tidak terjebak ateis atau komunis. Saya pernah ngaji sama orang-orang Pertamina di pondoknya Gus Zofur Maimun, yang isi beliau sama saya. Ada orang tanya, Gus, andaikan ada orang ateis atau komunis atau non, dia sosialnya bagus tapi nggak iman sama Allah, dia suka bersedekah, berderma, masa ia menjadi ahli neraka? Kayaknya kok kasihan ya. Padahal kata kitab akidah, orang yang kafir tetap masuk neraka meskipun dia baik secara apa? Sosial. Terus saya punya analogi. Analogi itu kias. Misalnya saya punya rumah, ini rumah saya, ada kulkas isinya buah lengkap, ada makanan, rampatan, ada semua. Terus ini Gus Iqbal atau Gus Sofa ini masuk, terus ibu-ibu dibagi, ini silahkan makan, silahkan makan. Kira-kira orang itu nganggap Gus Sofa itu baik, nyun sewu, apa maling? Dari segi ngasihnya baik, tapi yang dikasihkan milik orang. Tidak ngakui jasanya yang punya. Ketika Anda baik tapi ateis, silahkan minum. Tapi kamu nggak pernah berpikir kalau itu minum itu ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan tempat rumahku. Memangnya bunyi gayanya yang bahaya kan? Gayanya Allah Subhanahu. Masuk toh? Artinya betapa fatalnya orang yang tidak ngakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang nggak ngakui eksistensi Allah, ternyata apa? Dia ngamal atau berderma dengan sesuatu yang tidak miliknya, tapi merasa miliknya. Itu buruk apa baik? Buruk. Nah itu kenapa orang-orang yang tidak ngakui eksistensi Allah, apapun baiknya tetap kena sanksi. Itu ibarat Gus Sofa atau Gus Iqbal ini masuk rumah saya, isi kulkas disedekahkan, isi uang disedekahkan. Dari segi sedekahnya baik, tapi ditangkap tuh sama Bu Bulwan itu dianggap pidana ya. Itu kira-kira diapresiasi apa ditangkap? Ditangkap apa diapresiasi? Ditangkap. Ibu-ibu kalau numpang suami sedekah sama tetangga gak pamit suami, diapresiasi apa dimarahi? Nah, itu pentingnya iman sama Allah Subhanahu. Kalau kita iman kan, kita ngasih tetangga tidak sok berjasa karena kita yakin uang ini milik Allah Subhanahu. Makanya saya termasuk kiai baik. Kata orang banyak saya ini kan termasuk kiai pinter. Tapi kenapa saya tetap tawadhu? Karena saya tahu ilmu saya itu milik Allah Subhanahu. Sehingga saya tidak perlu nuntut jenengan hormat saya, ngesot, nggak perlu. Ya sudah begini sudah bagus. Jadi dulu itu sahabat ditanya, ini cerita nyata. Ibu-ibu mulai dulu kan tukang demo. Ya nggak pernah bener lah mulai dulu, memang sudah gitu. Tapi tetap masuk surga karena nanti malaikatnya bisa didemo kalau nggak masuk surga. Ibu itu ngaji sama Nabi. Itu ada yang jilbabnya miring, ada yang nggak pas. Mungkin sebagian ada yang, pokoknya ada yang nggak pas. Mungkin nyuwun sewu ada yang sebagian, pokoknya nggak pas. Ya pas ngaji sama Rasulullah. Ya Nabi betul, Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin. Bareng Umar datang ke majelis, semuanya ibtadarnal hijab, semuanya menata apa? Hijabnya rapi gitu. Aku yakin ini adekan tidak ada yang mungkin nggak setegang ini. Misalnya sama saya saja, mungkin ibu-ibu rileks. Ini ngaji sama orang baik, jadi rileks. Ketika Umar datang itu langsung ibtad, semuanya nata apa? Jilbabnya. Umar malah tersinggung. Dasar perempuan-perempuan jelek, nggak punya akhlak sama Rasulullah. Sama Rasulullah pakai jilbab nggak bener, tapi sama saya malah bener.
Jawabnya ibu-ibu, karena Rasulullah itu baik. Karena Rasulullah itu wa anta afaddu wa aghlad. Afaddu itu Anda itu orang yang sadis. Bisanya nyalahkan, biasanya marah. Kamu bisa tahu kan yang mirip Rasulullah itu siapa? Yang mirip Umar itu siapa? Jadi intinya itu Rasulullah itu ya punya majlis untuk perempuan. Bahkan itu punya akibat dan Nabi tetap melanjutkan. Makanya punya akibat tuh sering ibu-ibu mulai dulu yang engkek ya banyak, yang caper ya banyak. Sehingga Aisyah tuh cemburu. Dasar Nisaul Ansor. Caper kali Kanjeng Nabi. Iya, caper kali Kanjeng Nabi. Untung Nabi sudah enggak ada. Kalau masih kasihan tuh kiai-kiai enggak payu jadi kiai gitu. Ya Nabi kan ganteng, sopan. Sehingga terus Aisyah cemburu, Sayyidah Aisyah cemburu, terus Nabi malah muji. Sebaik-baiknya perempuan atau perempuan Ansor, tidak malu tanya urusan apa? Agama. Tapi Aisyah tetap melihat itu sensitif ya, cemburu. Karena kadang tanyanya perempuan Ansor itu sampai urusan privat, urusan khas perempuan. Tentang menyelesaikan haid itu gimana, mandi dari haid gimana. Saat itu kan belum ada syariat, belum ada pondok, belum ada majelis taklim. Jadi memang yang nerangkan harus Nabi sendiri. Jadi semuanya itu ada resiko. Kalau perempuan nggak diajarin nanti nggak tahu cara bebersih, cara sesuci. Kalau diajarin istrinya cemburu. Jadi kayak itu repot. Ya terus makanya terus banyak yang kayak saya terus nganggep lucu saja. Kalau nggak dianggap serius tuh repot. Ya jadi Umar ya tak teruskan lagi. Sampai tahu kan sekarang siapa yang Umar? Umar marah, ya aduwati anfusina, wahai perempuan yang nakal-nakal. Harusnya Rasulullah ahakku ayyahabna. Rasulullah itu lebih berhak kamu takut, kamu wibawa, kamu hormati. Kenapa sama saya terus? Ya karena Rasulullah itu lebih baik, Anda ini kasar. Semenjak itu, ya makanya terus orang hubungan dengan Allah juga sama. Kamu punya utang orang 1 juta atau 10 juta, nggak bisa nyaur itu nggak berani ketemu. Tapi kamu sering melanggar perintahnya Allah, itu kita istighfar ya nyaman. Dengan segala kesalahan kita mengadu ke Allah ya apa? Nyaman. Sehingga Allah ini nyata, sebagai Rahman Rahim itu nyata. Coba ya, Anda pakai motor teman kamu gadekan, itu nggak berani ketemu. Tapi kita pakai sarannya Allah, mulai oksigen, langit, bumi, semuanya kita pakai. Padahal kita sering salah, mungkin sholat kita tidak benar. Tapi istighfar tetap nyaman, nyebut asma Allah ya tetap nyaman. Saking baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tetap bikin nyaman orang-orang yang meskipun sedang tidak dekat. Makanya ada sebuah hadits qudsi ngendikan, wahai Daud ini nabinya Allah. Saya dengan orang yang lari dari saya itu aswaku, sangat-sangat sayang. Nah di Indonesia kebetulan Torekoh itu bersanad sama hadis-hadis seperti ini. Sehingga nggak ada kita adat kiai ngecap orang yang enak. Ngecap itu mensetip masih. Mungkin sebagian kita orang Indonesia masih banyak yang judi online. Mungkin sebanyak yang kecanduan narkoba. Sebagian kita mungkin masih korupsi. Sebagian kita masih nggak bener. Tapi karena agama ini bukan mengadili atau terus membasmi. Tapi agama ini membenahi. Kalau ada jalan rusak itu dibenahin apa terus gak dijadikan jalan? Tetap jalan tapi dibenahin. Kalau rumah ada tikus itu rumahnya dibakar apa tikusnya yang disuruh mirih? Gara-gara sanat-sanat seperti itu, sehingga alhamdulillah masih orang enak kerennya kayak gini tuh peduli. Takut umatnya Nabi itu wudunya salah, sholatnya salah, zakatnya salah. Tidak kok malah ngadili dasar bego, dasar goblok. Enggak, dibina. Sehingga jenengan harus bersyukur dengan metode seperti ini. Meskipun yang ngeri-ngeri sedap. Saya enggak bayangkan. Andai kan saya ini kan sudah kiai top. Itu kalau kesini itu ya gimana gitu. Lo tanya ini anaknya, tadi nyogoi kopi saya itu belum loh. Saya datang belum sampai 5 menit, belum ada kopi. Kok ngaji Gus ya? Nggih. Orang nggih itu bisa saking baiknya atau saking takutnya. Kayaknya yang kedua.
Nah, jadi ditodong kan bersengaja. oh kandaan nih. Di sini aja masih diteruskan. Gimana kalau nggak ditodong? Bersengaja. Oh. Tidak ditodong. Pakai mic, ngamuknya pakai mic biar dengar. Saya itu dekat sekali sama Mbak Ma'ruf, suaminya Ning Aina itu beda betul. Mbak Ma'ruf itu anteng ngaji. Kalau sama saya itu diskusi apa? Ihya. Lu tanya ini anak-anaknya. Diskusi kitab Ihya itu. Kalau sama Ning Aina diajari tukaran. Gus harus ada RMI perempuan. Tadi saya ketemu ketua RMI. Wah, yang gugat terus. Dan saya senang. Memang perempuan itu baiknya yang gugat. Ini ada cerita. Ini cerita sanad mutasil. Saya berkali-kali cerita. Belum ada hukum Allah dirubah kecuali karena pemberontakan kaum perempuan. Jadi di juz 28 itu ada surat namanya surat Mujadilah. Ada yang baca surat Mujadalah. Jadi ada perempuan cantik, namanya tuh Khawlah. Orang Arab itu kan hiper, karena makannya daging tidak ote-ote, jadi hiper. Kalau Kiai Jawa itu kan makannya ote-ote, tempe, terus utang jatuh tempo, jadi sudah error lah sudah. Masalah syahwatnya itu sudah error. Sudah tempe, terong, utangnya jatuh apa? Tempo. Kalau orang Arab itu kan makannya daging, orangnya punya uang. Ya mungkin karena lama nggak hubungan suami istri, istrinya itu cantik, ngerti istrinya itu suci, sudah haid suci. Pas masih sholat tuh diajak hubungan suami istri kan nggak mau, setelah wiridan ya nggak mau. Terus dia marah, didihar, belum dicerai, didihar itu ada satu bahasa yang setingkat talak. Ya semuanya gitu lah, ada satu bahasa setingkat talak. Terus dia merasa gimana kok sampai gini, kayak sudah dia agak kecewa dengan perilakunya sendiri. Matur Rasulullah, ya Rasulullah saya ini tadi begini-begini. Nabi menjawab, oh yang kamu katakan itu biman zilati tolak. Yang kamu katakan itu semakna dengan tolak. Berarti istri kamu udah halal bagi kamu. Ya lelaki yang mantuk-mantuk, meskipun dia tuh ya iman, istrinya cantik kok hilang. Waduh, gara-gara kata itu terus kehilangan apa? Istri. Dia kayak gimana gitu, kehilangan istri cantik itu kan berat. Kehilangan istri jelek aja berat, apalagi istri cantik. Kadang ada yang jelek rezeki gitu. Sama Gus, Ya. punya suami ganteng juga, Deni Gus. Ganteng punya uang, nak kere gak pati medeni. Karena kalau ganteng kere itu terus error ya, nggak menarik ya. Terus ngowah-ngowah kayak orang. Walhasil terus ya sudah hukumnya itu cerai. Si suami ini langsung nurut sama Nabi, kehilangan istri. Pulang. Kata istrinya gimana kata Nabi? Dihukumi cerai. Wow, dilabrak Nabi, ini perempuan ini. Dilabrak. Ya Rasulullah ini hukum apa? Enggak benar hukum yang kamu katakan tuh enggak benar. Ini hukum apa? Apa-apaan ya? Kalau saya dicerai ketika masih cantik enggak apa-apa. Lelaki itu sudah menghabiskan muda saya, cantik saya. Ketika cantik saya, muda saya hilang, terus kamu hukumi cerai. Kalau dulu nggak apa-apa, sekarang saya ini sudah tua. Saya ini punya anak banyak. Kalau dirawat dia, mesti terlantar, katut babon lain katanya. Kalau dirawat saya perempuan nggak bisa cari apa? Nafkah. Kalau bikin hukum yang benar, Nabi bilang sementara hukumnya hanya gitu, memang hanya gitu sementara. Lu itu perempuan tadi saking kacaunya bilang gini nih enak sama Rasulullah. Ya nanti engkau saya laporkan Tuhan bahwa Anda ini tidak serius. Karena kau jadi nabi hukumnya harus dievaluasi. Nak gak perempuan gak bisa. Dia pulang tapi perempuan ini religius. Dia sujud berdoa, ya Allah kasih tahu nabi engkau bahwa kalau bikin hukum jangan begitu. Lalu itu malaikat datang ke Rasulullah. Mat turuti repot musuh wedok. Saya tuh berkali-kali loh ke Tebu Ireng ditodong Gus siapa suruh ngaji. Saya biasa bilang enggak ya. Tapi kalau ras terkuat di dunia yang ngomong itu bisa masalah besar. Jadi itu Rasulullah Nabi dikomplain. Makanya cerita itu sebagian tuh nggak bener. Katanya ada kiai cerita
Nanti bidadari di surga tuh cantik-cantik. Sudah cantik nggak bawel. Sudah cantik nggak bawel terus nggak minta uang belanja, uang salam, oh ya baik. Terus ada santri bilang, Pak Yai, Ibu Nyai di belakang baru datang. Tapi paling cantik tetap yang dari dunia. Kok bisa hanya ada tambahan itu kan? Saking takutnya. Akhirnya hukum dihar itu tidak sama dengan tolak. Makanya ada surat ini Sofa tahu Iqbal. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah itu mendengar perempuan yang bantah kamu. Tujadiluka itu bantah, komplain. Kayak apa perempuan? Hukumnya Allah aja dilawan. Kondang lah, pokoknya prestasinya itu hebat. Cinta Gus. Ya tadi Khaulah tadi. Dan penerusnya maksudnya. Khaulah dan apa? Dan penerusnya. Tapi itu menjadi berkah. Andaikan tadi perempuan tadi tidak komplain, mungkin tidak ada hukum seperti itu. Jadi makanya komplain itu penting kalau sudah muqaddar. Jangan pernah dengar kan, sholat itu pertama 50 apa 50. Itu berkahnya Nabi Musa yang tukang komplain. Kalau tidak ada komplain bisa 50. Jadi berkah komplainnya Nabi Musa itu kayak Neng Aina, dia kan tidak model gini, mungkin saya tidak ngaji sama-sama. Misalnya loh, beliau berakhlak karimah kayak orang Jogja. Ngapunten Gus, nak menawi kerso, ngaos, nak boten nggih, mboten dadi penggalih, nderek. Wah, aku mesti milih, enggak yakin milih kan. Kira-kira loh, andai kan Neng Aina kayak orang Jogja sesopan itu, saya ngaji apa enggak? Oh, enggak pasti enggak. Itu butuh teror itu. Saya itu berkali-kali di Sidogiri, di pondok-pondok itu kan masih keluarga itu. Mesti ya monggo Gus nak ngaji, aku muni sesuk ya sesuk gak apa-apa engko. Nah kali ini enggak. 5 menit. Jadi ya. Tadi saya baru asik cerita-cerita sama Mbak Anwar. Beliau delok jam, wis wayahe ngaji. Wah. Jadi sowan Mbak Anwar ya dijami. Mbak Anwar loh, abahnya sendiri. Di tengah-tengah asik cerita ya hebat, Masya Allah. Semoga nanti Mungkar Nakir juga takut tanya. Terus repot musone Aina wis kono ning sekarang. Jadi Allah itu memang zat yang luar biasa. Sesuatu itu kalau didesain sesuai awalnya itu mesti bagus. Meskipun kita kadang tidak cocok. Misalnya perempuan itu komplain, itu ya memang Allah desain gitu. Mungkin baiknya komplain. Saya itu sering dilapori santri-santri yang awal nikah. Gus, istri saya itu sering minta uang saya, padahal saya ini orang miskin, gimana ini? Tak jawab, ya sudah minta lelaki lain. Wah jangan Gus. Langsung. Berarti itu, ya memang senangnya perempuan mau minta uang siapa kalau nggak sama. Ada yang cerita lagi, Gus istri saya sering marah sama saya, gini. Ya sudah biar marah sama tetangga. Jangan Gus nanti malah gimana. Artinya apa? Ya sudah desainnya perempuan itu minta sama suaminya, marah itu desain yang apa? Bagus. Maka para lelaki harus nikmati itu, harus mulai nikmati itu. Nikmati radio bobrok ini. Sudah harus. Karena kalau nggak dinikmati ya bisa stroke gitu. Ya karena Nabi itu orang paling pintar di dunia itu kan Nabi Muhammad. Itu nggak ada rumusnya ngadepi perempuan. Nabi pernah ngendikan, ini terakhir ya. Nanti ada tanya jawab, tak turuti semua. Ada Nabi itu ditanya, gimana Nabi menghadapi perempuan? Perempuan itu dikhuliqat min dilain awas, dari iga yang apa? Bengkok. Kalau kamu paksakan lurus, maka patah. Kalau kamu biarkan tetap apa? Bengkok. Nabi saja tidak punya rumus, apalagi kita. Sahabat ditanya, terus piye? Ya tidak piye-piye, sudah gitu itu sudah. Diluruskan apa? Patah, dibiarkan bengkok. Ya sudah begini. Kayaknya orang paling cerdas di dunia tidak punya rumus kalau tentang apa? Perempuan.
hebat dia perempuan Gus. Hebat. Ya, saya itu berharap begini itu nanti kalau sudah ketemu Allah nanti di akhirat itu wis cobamu wis kenal ning aina wis coba. Insya Allah berkait dicoba ini min ahlil apa? Jannah.